Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, abang-abang, saudara-saudaraku yang hadir baik secara virtual maupun secara langsung dalam acara yang kami beri tajuk yaitu Khatulistiwa Meritop sesi pertama di bulan Ramadan ini. Nah, tema hari ini kami mengangkat tema berkaitan dengan insiden beberapa hari yang lalu terkait insiden hilangnya kapal patroli KRI Nanggala 402. Nah, sebelumnya saya juga akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di depan saya. Ini adalah Pak Zanzibar. Sedikit akan saya sampaikan informasi terkait Pak Zanzibar. Ini adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Kelautan Universitas Poso dan juga seorang peneliti di ilmu oceanografi yang akan sedikit memberikan sudut pandangnya terkait oceanografi dalam peristiwa hilangnya KRI Nanggala 402 ini. Bagaimana Pak kondisinya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rodin. Nah, ya, jadi masih puasa Pak ya? Ya, sejauh ini masih tetap melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira kayak gitu Pak Rodin. Ini Pak, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, jadi bisa kita langsung mulai saja acaranya. Jadi tema yang kita angkat hari ini kan Pak berkaitan dengan sudut pandang oceanografi dalam peristiwa internal petrol KRI Nanggala 402 ya Pak ya. Nah di sini mungkin sebelum memasuki acara intinya saya sedikit pengen menanya ya, karena ini kan ada sedikit kata-kata yang menarik bagi saya ataupun bagi para penonton yang hadir hari ini, itu yang berkaitan dengan on internal petrol ya Pak. Ini kan apakah hanya sekedar bahasa Inggris atau ada makna dari kata on internal petrol Pak? Mungkin bisa Pak Zanzibar sedikit deskripsikan atau jelaskan Pak. Oke, terima kasih Pak Rodin. Jadi sebenarnya terkait dengan insiden ataupun musibah yang menimpa bangsa kita pada bulan April kemarin, sebenarnya banyak beredar isu-isu terkait dengan bagaimana cara melakukan evakuasi atau melakukan rescue, tentunya terkait kapal selam kita KRI Nanggala 402. Sebelum kita masuk lebih jauh atau kita bahas dalam acara bincang-bincang yang satu ini Pak Rodin, tentunya kita akan memberikan penjelasan ataupun pemaparan dulu apa sebenarnya sih on internal patrol. Jadi on internal patrol ini adalah sebuah istilah yang sudah digunakan sejak Perang Dunia Kedua ketika sebuah kapal melakukan sebuah misi berangkat dari pelabuhan, kemudian menjalankan tugas seperti itu. Kemudian dalam misi tersebut kapal ini tidak kembali ke tempat semula, sehingga dikatakan kapal selam ini melakukan misi abadi atau menjalankan tugas selamanya menjaga perairan kita, seperti itu Pak Rodin. Oke Pak, jadi Pak terima kasih atas pemaparan singkat terkait internal petrol. Jadi intinya internal petrol ini dia kapal selam itu melakukan misi abadi yang mereka berangkat dari pelabuhannya untuk melakukan misi terakhirnya Pak ya, yang tidak pulang lagi ke pelabuhan keberangkatannya itu. Iya, seperti itu Pak Rodin. Terima kasih Pak. Nah mungkin bisa kita langsung masuk ke ininya Pak, ke materinya. Ini kan terkait hari ini kan terkait dengan sudut pandang oceanografi. Nah, namun sebelum masuk ke sana saya juga ingin menyinggung terkait dengan sudut pandang insiden ini kan banyak nih Pak, dari sudut pandang dari sudut pandang orang-orang awam, kemudian sudut pandang dari orang-orang yang mempercayai mistis tuh Pak. Mistis kan masyarakat kita kan mempercayai. Iya betul. Orang mistis kan berhubungan itu kan ini terjadi kapal ini hilang karena ada hantu laut tuh Pak ya. Ya betul Pak. Dari sudut pandang mistisnya. Ya. Ini kan kita karena kita ini berkecimpung atau berada di dunia saintis, itu kan
jadi kita harus arahnya melihat dari sudut pandang pengetahuan. Dalam hal ini adalah pengetahuan oceanografinya Pak. Jadi mohon Bapak sedikit pemaparan atau pandangan dari Pak Azan Sibar selaku oceanografer, bagaimana sudut pandang oceanografi itu dalam kasus internal KRI Nanggala 02 Pak. Jadi faktor oceanografi, kaitannya oceanografi itu dengan insiden ini Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Robin. Sebenarnya memang di bangsa kita atau negara kita pada saat ini masih banyak pemahaman ataupun kepercayaan tentang mistis-mistis, entah itu menyebutnya hantu laut dan apa sebagainya. Tapi sebenarnya jika kita lakukan sebuah pendekatan sains atau pendekatan ilmiah seperti itu, nah sebenarnya inilah peran kita sebagai saintis ataupun para peneliti, khususnya yang melakukan kegiatan ataupun penelitian di bidang kelautan, harusnya bisa menjembatani pemahaman masyarakat yang tadinya masih berpikiran mistis seperti ini, tapi coba dilakukan sebuah pendekatan dalam hal ataupun bidang ilmu pengetahuan sehingga kepercayaan mistis tadi itu bisa terjawab secara sains. Jadi memang ini adalah peran kita sebagai generasi muda ataupun sebagai para peneliti saintis mencoba menjembatani fenomena apa yang menjadi isu-isu di masyarakat atau kepercayaan mistis seperti itu, tapi coba dituangkan dalam pendekatan pengetahuan seperti itu. Sebenarnya terkait dengan on internal patrol KRI Nanggala 402 ini, Pak Robin sebenarnya informasi ataupun penjelasan katakan dari TNI AL seperti itu sudah memberikan klarifikasi bahwasanya salah satu sebenarnya banyak faktor atau banyak penyebab dari yang menyebabkan kapal ini mengalami yang namanya on internal patrol seperti itu, atau pada saat menjalankan misi tidak bisa dihubungi atau tidak bisa terdeteksi kembali. Sebenarnya faktor-faktor ini banyak, tapi pada siang atau siang menjelang sore kali ini kita hanya membahasnya dalam kajian atau boundary oceanografi saja. Kemarin itu saudara penjelasan bahwasanya pada tanggal di mana kapal tersebut mengalami loss sinyal seperti itu, ternyata ada dugaan atau indikasi seperti itu bahwasanya citra satelit Himawari 8 yang mungkin saat ini adapun beberapa peserta penonton atau para mariners yang ada di seluruh Indonesia saya yakin paham sebenarnya citra ini yang digunakan pula oleh BMKG dalam melakukan peramalan atau pendekatan untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi di lautan ataupun di daratan Indonesia. Sehingga dari pantauan citra Himawari tersebut, yakni ini adalah kerjasama Indonesia dan negara Jepang. Kemudian ada juga citra Sentinel tentunya yang buatan Jerman itu menangkap adanya indikasi internal wave sebenarnya, atau biasa dikenalnya internal solitary wave. Kira-kira saya rasa kira-kira seperti itu untuk indikasi awal kenapa kapal ini mengalami insiden seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Robin. Nah, jadi kan tadi Pak Zan mengatakan bahwasannya salah satu faktor oceanografi itu karena adanya gelombang internal wave tadi Pak ya. Ya. Nah, itu Pak mungkin bisa Pak Zan jelaskan. Jadi kan kita kan mungkin di sini bukan orang-orang oceanografinya semua. Jadi mungkin Pak Zan bisa jelaskan lebih dalam apa yang dimaksudkan dengan internal wave itu kaitannya dengan internal patrol atau hilangnya kapal selam ini Pak. Oke, baik Pak Robin. Jadi dalam kajian kelautan sendiri atau oceanografi sebenarnya kita perlu ketahui bahasanya gelombang itu sebenarnya ada dua. Maksudnya dalam dua artian bahwasanya gelombang yang terjadi di permukaan laut, faktornya saya rasa banyak. Misalnya angin ataupun
yang lain-lain seperti itu. Tapi ada yang kedua adalah gelombang yang terjadi di dalam kolom perairan. Sebenarnya internal wave ataupun gelombang yang terjadi di dalam kolom perairan ini sebenarnya banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu sebenarnya adalah oleh arus pasang surut. Kenapa kita katakan arus pasang surut? Karena memang untuk posisi negara kita, katakan Indonesia, memang laut interior kita, teritori kita itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia seperti itu. Sehingga Indonesia sendiri ini memainkan peran dalam kelautan yang ada di dunia seperti itu, sehingga posisi negara kita ini biasanya juga dikenal atau disebut ada yang namanya arus lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia atau biasa disebut dengan Ardindo. Misalnya arus inilah yang mengalir dari Pasifik menuju ke Samudra Hindia dan Samudra Hindia ke Pasifik kembali, tapi melalui Indonesia. Indonesia ini tadi disebut dengan yang namanya arus lintas Indonesia. Biasa juga disingkat dengan ITF atau Indonesian Trough Flow. Nah, untuk aliran trough flow atau Arlindo ini sebenarnya masuknya itu melewati Selat Lombok atau biasa disebut dengan Lombok Strait seperti itu, Pak Rudin. Kemudian melewati yang namanya Selat Makassar seperti itu. Kemudian ada juga yang melewati namanya di daerah atas Sulawesi Utara seperti itu, Pak Rudin. Kira-kira itu sedikit pengantar tentang internal MVD. Tadi kita sudah berbahas tentang yang namanya arus pasang surut. Nah, yang kedua sebenarnya dari interaksi arus pasang surut yang ada di perairan ini tentunya dipengaruhi pula dengan yang namanya pembuka atau seal yang ada di dasar perairan. Kemudian yang terakhir itu biasanya salah satu yang memicu terjadinya internal wave ini bisa juga dipengaruhi oleh adanya perubahan densitas. Maksud dari perubahan densitas ini sebenarnya air atau udara itu adalah fluida seperti itu. Jadi yang namanya fluida akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Katakan ketika terjadi kenaikan suhu perairan dikatakan di sekian derajat seperti itu, tentunya suhu yang meningkat tadi akan terjadi yang namanya slope seperti itu atau kemiringan, sehingga akan terjadi aliran massa air. Tapi karena kita di wilayah ekuator katakan, tentunya alirannya ini tidak langsung mengalir berdasarkan slope tadi, karena dipengaruhi juga oleh yang namanya gaya Coriolis. Katakan ketika terjadinya di belahan bumi bagian selatan, katakan di bawah 0 derajat, maka alirannya akan dibelokkan ke sebelah kiri, dan kalau terjadinya di atas 0 derajat, itu alirannya akan dibelokkan ke sebelah kanan. Kira-kira pengantar dari saya seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Jadi pada intinya gelombang internal wave itu adalah gelombang yang terbentuk di kolom perairan. Ya. Nah, bentuknya dari arus pasang surut, kemudian gundukan itu mungkin bisa kita sebut dengan pegunungan bawah atau bukit laut kita, ya, Pak. Iya, kira-kira seperti itu, Pak Robin. Tapi sebenarnya dalam bidang oceanografi sendiri biasa ataupun kelautan biasanya menyebutnya dengan yang namanya seal atau ambang seperti itu. Kalau misalnya contoh lebih sederhananya, ketika kita berada di daratan maka kita akan menemukan yang namanya gunung seperti itu. Ketika melakukan perjalanan dalam terbuka, kita pengen jalan, di situ ada gunung atau bukit. Kira-kira untuk gambaran di dasar laut itu sebenarnya seperti itu, karena topografi ataupun batimetri perairan itu sebenarnya tidak selamanya landai ataupun rata seperti itu. Tapi apa yang kondisi yang ada di daratan sebenarnya hampir mirip dengan yang terjadi di lautan. Kira-kira kayak gitu. Sebagai contoh sebenarnya sederhananya lagi, kita naik motor. Pada saat naik motor kita melewati yang namanya kondisi tidur. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan pembukaan atau steering. Kira-kira kayak gitu. Jadi sederhananya. Ya mungkin ini Pak Dan. Ya. Ini kan parameter terbentuk dari internal wave-nya. Nah,
mungkin bisa Pak Zan menjelaskan lebih lanjut. Jadi seberapa kuatkah atau seberapa ini ya kuat tenaga dari gelombang internal wave ini sehingga dia mampu mungkin lah ini kan misalnya sebagai sebuah indikasi kan ya, indikasi KRI Nanggala itu tenggelam itu kan karena salah satunya kan karena gelombang internal wave. Iya, Kita ketahui kan KRI Nanggala ini kan cukup berat ini dan besi segala macamnya. Berarti kan gelombang internal wave ini juga mempunyai power atau tenaga yang besar sehingga mampu membuat dia menjadi crash atau lembab gitu kan ya. Mungkin seberapa bahaya atau seberapa kuat faktor dari gelombang internal wave ini? Apakah dia tenaganya mungkin mirip-mirip gelombang tsunami gitu Pak, sehingga atau bagaimana gambaran di dasar itu gelombang internal wave ini sampai seberapa sekuat itu ya Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Robin terkait dengan seperti apa pengaruh atau bahaya dari gelombang internal wave ini. Tentunya sebenarnya internal wave ini ketika kapal yang berada di atas permukaan nampak atau bahaya yang ditimbulkan kita katakan bisa diabaikan seperti itu. Tapi internal wave ini sebenarnya sangat berbahaya untuk benda ataupun katakan kapal yang nelayan di barat perairan. Nah, kenapa kita katakan sangat berbahaya atau berisiko bagi kapal yang berada di barat air seperti itu Pak Robin? Karena memang sebenarnya untuk dari hasil penelitian yang ada sebenarnya, jadi penelitian gelombang internal wave ini sudah banyak dilakukan. Misalnya ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Marcel 1990. Nah, ini sebenarnya kajiannya ada di Laut Andaman seperti itu dan besar amplitudenya adalah sekitar 40 sampai 105 meter seperti itu. Nah, kemudian untuk di perairan Indonesia sebenarnya sudah banyak juga dilakukan pengkajian tentang internal wave ini di daerah Selat Lombok dan besar dari amplitudo gelombang internal wave ini bisa mencapai 100 meter. Sehingga kita bisa bayangkan ketika kita melihat gelombang tsunami saja dengan tinggi gelombang yang hanya 8 sampai 10 meter, itu kekuatan atau energi yang dilepaskan itu sudah bisa mampu mensapu atau melumpuhkan sebuah kota yang ada di wilayah pesisir. Tapi dengan hal ini sebenarnya bisa memberikan pemahaman kepada kita. Tentunya kita akan memahami bahwasanya ternyata kekuatan dari gelombang internal wave ini dengan tinggi atau jarak antara gelombang, katakan jarak antara puncak gelombangnya saja bisa mencapai puluhan kilometer seperti itu, bisa dibayangkan dengan amplitudo gelombang yang 100 meter tadi, berarti memang ketinggian dan energi yang akan dilepaskan itu begitu besar sehingga ketika ada objek tentunya akan terbawa walaupun katakan objek tersebut punya kendali tersendiri, tapi yang namanya fenomena alam ini sebenarnya kita tidak bisa hindari, tentunya akan terseret atau seperti apa, sehingga mungkin akan banyak indikasi lain yang bisa menyebabkan adanya crash dan sebagainya tadi, kira-kira seperti itu. Oke. Kita sudah dapat sedikit bayangan terkait dengan gelombang internal wave ini ya. Nah, mungkin ada faktor lain kah Pak Zanzibar terkait faktor oceanografi lain yang ada kaitannya dengan pembentukan internal Nanggala 402 ini, atau hanya indikasi awalnya hanya faktor dari internal wave ini atau ada dari faktor oceanografi lainnya? Oke, terima kasih Pak Robin. Sebenarnya untuk faktor oceanografi lainnya tentunya dalam proses internal patroli ini sebenarnya memang asumsi atau pendekatan yang paling mungkin terjadi sebenarnya adalah pengaruh dari internal wave tadi, karena mengingat hasil riset ataupun penelitian yang telah dilakukan di berbagai laut yang ada di dunia ataupun di perairan kita, katakan di penelitian yang ada di Selat Lombok, kemudian penelitian yang ada di Laut Sulawesi, atau misalnya penelitian yang ada di Selat Lewakang, Ambang Selat Lewakang seperti itu, dari Selat Makassar keluar ke Laut Jawa seperti itu. Sebenarnya hanya gelombang ini yang mampu menghempaskan sebuah objek dengan bobot yang begitu besar, katakan ratusan ton atau ribuan ton seperti itu. Kita bisa
asumsikan atau menarik sebuah pandangan bahwasanya hanya faktor oceanografi itu sebenarnya hanya gelombang internal ini yang mampu bisa menghempaskan beban dengan seberat itu. Oke, Pak Dam. Terima kasih tanggapannya. Nah, saya sedikit ingin menyapa para penonton yang hadir pada siang ini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan, nanti silakan nanti akan kami bacakan pada sesi terakhir ya. Silakan saja di kolom komentar untuk tanggapan atau pertanyaannya. Nah, kemudian Pak Zat, kita bisa lanjut Pak ya. Oke, silakan Pak Robin. Nah, jadi kan sudah kita bahas terkait faktor oceanografi yang mengindikasi pada insiden internal petrol KRI Nanggala 102 ini. Mungkin indikasi awalnya kan juga karena faktor alam itu kan internal wave ini Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Berarti internal wave ini juga termasuk gelombang yang kalau saya bisa katakan cukup berbahaya ya. Kapal selam aja bisa dihempaskannya, mungkin apalagi manusia gitu ya. Manusia kan saya mikirnya gini, kalau manusia berenang di laut itu kan bisa aja nih terjadi gelombang internal wave. Nah, jadi maksud saya, apakah gelombang internal wave ini juga berbahaya bagi manusia? Kalaupun berbahaya, apakah gelombang internal wave ini membahayakan manusia atau enggak? Gitu, kalaupun tidak ataupun membahayakan, bisa nggak kita lakukan ataukah upaya untuk untuk menghindari ini atau enggak? Bisa nggak kita untuk mengetahui indikasi di suatu perairan itu bakal terjadi internal wave ini? Bisa nggak kita ketahui itu? Karena kan wilayah kita kan laut semua nih. Nah, kemudian mungkin bisa Pak Azan jelaskan terkait apakah di Indonesia ini gelombang internal wave ini ada di perairan seluruh Indonesia. Kemudian juga ini Pak, kaitannya ini kan internal wave ini juga dia itu sifatnya musiman apa tetap di perairan itu atau ada musim tertentu gitu Pak? Oke, terima kasih baik Pak Robin. Jadi sebenarnya terkait dengan internal wave ini di wilayah kita atau di Indonesia sebenarnya dengan melihat apa sebenarnya pertama yang perlu kita pahami adalah apa sebenarnya yang menimbulkan atau yang memberikan pengaruh sehingga internal wave ini bisa terjadi. Nah, tadi kita sudah jelaskan atau sampaikan di awal bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan gelombang internal wave ini adalah arus pasang surut. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adanya seal atau gundukan di dasar perairan. Nah, yang ketiga sebenarnya bisa juga karena perbedaan tekanan yang ada di perairan. Nah, sehingga berdasarkan faktor-faktor ini, tiga faktor ini sebenarnya untuk di daerah Indonesia itu biasanya berdasarkan riset yang aku atau dengan melihat peta laut kita sebenarnya untuk internal wave ini indikasi terjadinya itu biasa ada di perairan Lombok seperti di Selat Lombok. Jadi internal wave yang terjadi di Selat Lombok ini sebenarnya kejadiannya hampir terjadi setiap saat seperti itu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Selat Lombok ini adalah salah satu selat yang dilewati oleh arus lintas Indonesia tadi maksudnya. Sehingga dengan adanya arus lintas Indonesia ataupun Indonesia Troflo ini sebenarnya inilah yang menyebabkan arus pasang surutnya kekuatannya itu sangat besar sehingga ketika masa air tadi katakan ada yang namanya arus yang terjadi seperti itu Pak Rubin, arus yang masuk lewat Selat Lombok katakan misalnya arusnya ini dari perairan Samudra Hindia seperti itu masuk mendekati atas naik ke arah utara. Dan di dasarnya itu ada sebuah gundukan, otomatis airnya ini otomatis si barang air ini akan mengalami pengolahan seperti itu atau pembalikan. Nah, proses pembalikan ini tadi kan nantinya yang akan menyebabkan dari gelombang internal wave itu. Kemudian sebenarnya yang kedua juga ada di perairan Selat Makassar. Di Selat Makassar ini
adalah jalur atau daerah yang dilalui juga oleh Indonesia Trough Flow seperti itu. Sehingga daerah ini ada potensi, dan di beberapa penelitian katakan penelitian yang dilakukan oleh LIPI dan lain-lain menyebutkan di ambang dermakan seal itu sebenarnya terjadi juga yang namanya indikasi internal wave. Di situ ada olahan massa air yang terjadi begitu terjadi pada kedalaman-kedalaman tertentu, dan puncak dari gelombang internal wave-nya ini biasanya terjadi dalam beberapa kilometer seperti itu, Pak Robin. Kira-kira kayak gitu. Oke, Pak Zan. Nah, tadi kan berkaitan dengan ini yang belum Pak Zan sampaikan bahwasannya jadi pada intinya tadi adalah wilayah Indonesia ini apakah berpotensi akan terbentuknya internal wave itu apa tidak? Sebenarnya berbicara masalah potensi tadi berdasarkan faktor yang mempengaruhi dari terbentuknya atau terjadi internal wave ini, sebenarnya kita butuh riset ataupun kajian lebih mendalam tentunya. Tapi sebenarnya indikasi dari daerah-daerah ini sudah beberapa itu sudah terpetakan. Katakan berdasarkan jurnal yang kami sempat baca itu sebenarnya potensinya itu terjadinya di katakan di selat Lombok tadi, kemudian di selat di Ambak, di Dewaka Isil seperti itu. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang melakukan di daerah Laut Sulawesi. Laut Sulawesi ini tentunya lokasinya sebenarnya di daerah sekitaran perairan dan Tomi Utara itu. Kemudian sebenarnya berpotensi tidak terjadi di seluruh perairan Indonesia. Arahnya kan seperti itu sebenarnya. Dengan melihat peta topografi ataupun batimetri perairan laut kita sebenarnya tidak memungkinkan terjadinya internal wave ini pada hampir setiap kolom air yang ada di laut kita. Hanya mungkin hanya terbatas pada area-area yang dilewati oleh ITF tadi. Kemudian adanya gundukan-gundukan seperti tadi katakan untuk di perairan Laut Jawa itu di situ kan kalau misalnya kita lihat peta batimetri yang ada itu untuk gundukan seperti itu agak berkurang seperti itu. Lain halnya misalnya perairan Indonesia yang berbatasan dari garis Walase atau biasa disebut dengan garis Walas, misalnya yang membenarkan daerah Sulawesi dan bagian timur lainnya itu kan di sana terjadi perbedaan dari setiap topografi atau batimetri dasar lautnya. Di situ begitu nampak misalnya ada landai, kemudian bisa ditemukan gunung-gunung atau perbukitan laut seperti itu, kira-kira kayak gitu atau mungkin ada palung seperti itu. Oke, baik Pak Zan. Nah, tadi kan juga ada saya tanyakan berkaitan dengan keselamatan manusia ya. Nah, jadi manusia itu kan juga sering menyelam ya, atau berenang di kedalaman 5 meter sampai 30 lah ya. Nah, maksud saya itu apakah gelombang internal wave ini juga bisa membahayakan bagi penyelam-penyelam itu atau apakah gelombang internal wave ini terjadi di seluruh perairan, maksudnya itu di perairan dangkal atau di perairan dalam saja atau di seluruh perairan yang mau dangkal mau dalam juga. Kalau memang dalam juga terjadi di dangkal juga kan, maksudnya di kedalaman 30 kan itu pasti juga bisa mengancam jiwa si penyelam kan ya. Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya Robin seperti ini. Tadi sebenarnya kita ulang kembali syarat terbentuknya atau terjadinya internal wave ini sebenarnya terjadi di perairan laut dalam seperti itu karena mengingat terjadinya internal wave ini dengan amplitudo gelombangnya tadi sekitar 40 sampai 100 meter, sehingga kita bisa asumsikan bahwasanya gelombang internal wave ini tidak mungkin berada di wilayah katakan daerah pesisir ataupun perairan dangkal yang dalam hal ini penetrasi cahaya itu masih bisa ditembus oleh cahaya matahari seperti itu. Katakan ketika kita ingin melakukan kegiatan media selam ataupun riset bawah air seperti itu, tentunya ini sangat
memperhitungkan juga faktor visibility dari perairan itu, sehingga katakan ketika seorang penyelam menyelam di kedalaman 40, katakan 40 bagi orang-orang yang terlatih 40 meter seperti itu, tapi untuk pemula dan intermediate seperti itu biasanya hanya berada di kedalaman 10 sampai 25 meter bahkan 30 meter seperti itu. Ini tergantung juga dengan objek apa yang akan diobservasi, katakan seperti itu. Kalau misalkan seorang peneliti tentunya akan melakukan riset air tentang inventarisasi dari biota-biota atau organisme yang ada di dasar laut. Kalau untuk kepentingan rescue atau ada kapal ada insiden atau kecelakaan seperti itu, katakan di kedalaman 40 meter, tapi sebenarnya pada prinsipnya itu internal wave ini sebenarnya tadi terjadinya pada kedalaman yang begitu dalam, seperti itu, di laut dalam seperti itu, sehingga bisa nggak dipastikan pada kedalaman itu ataupun memang tidak bisa diperkirakan? Kalau untuk memastikan tadi sebenarnya ini adalah fenomena. Jadi misalnya kalau yang dipastikan, kepastiannya itu adalah internal wave ini akan terjadi pada perairan laut dalam seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, untuk di daerah katakan di daerah pesisir dan sekitar pulau-pulau kecil itu tentunya pengaruh dari internal wave ini sebenarnya bisa kita atau bisa pula diabaikan seperti itu. Karena apa sebenarnya? Sebenarnya prinsip dari gelombang ini kan sebenarnya mentransferkan energi seperti itu, merampatkan energi seperti itu. Tentunya ketika gelombang internal wave ini tadi terjadi pada kedalaman katakan 80 sampai ratusan meter seperti itu, tentunya energi yang dirampatkan tadi ini akan mengalami hambatan-hambatan lain untuk sampai pada perairan nakal tadi, karena memang ada interaksinya terhadap dengan batimetri atau dasar perairan tadi, sehingga energi ini makin jauh otomatis sampai di perairan nakal tadi kekuatan energinya itu akan berkurang, kira-kira pendidikan seperti itu, sehingga tentunya tidak akan membahayakan bagi yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir di perairan nakal seperti itu, ataupun kapal yang melintas di di surface ataupun di atas permukaan seperti itu. Memang sangat membahayakan bagi manusia apabila manusia tersebut masuk atau menakodai ataupun berada dalam sebuah wadah yang ada di dalam pulau lain pada kedalaman ratusan meter tertentu, kalau kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zan. Semakin kita pahami ya untuk apa gelombang internal wave itu, jadi cukup berbahaya bagi kita juga, dan bagi terutama dari pelayaran kapal selam juga dapat membahayakan kapal selam, kan Pak ya? Iya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kira-kira bisa nggak gelombang internal wave ini, atau bisa nggak kita lakukan upaya, ini kan fenomena alam, bisa nggak kita lakukan upaya seperti upaya misalnya kalau kapal selam ini mau melakukan misi, nah itu mungkin negara kita ini atau TNI AL itu sudah punya data lah, misalnya kapal selam jangan lewat di sini ada berpotensi terjadinya gelombang internal wave. Jadi maksud saya, bisa nggak dideteksi awal atau bisa nggak dilakukan model kita buat suatu rute supaya kapal selam ini ya menghindarilah daerah-daerah yang akan berpotensi jadinya gelombang internal wave. Itu memungkinkan apa kita lakukan prediksi untuk upaya mitigasi lah, supaya tidak kedepannya itu ya kapal selam ini punya ya mungkin bisa jalannya sendiri itu supaya aman lah, supaya insiden ini kan tidak terulang lagi. Jadi bisa nggak kira-kira? Oke, terima kasih Pak Robin. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Terkait dengan apa yang Pak Robin sampaikan tadi, sebenarnya sejauh ini penelitian atau riset yang terkait dengan eksplorasi bawah laut kita, entah riset di bidang perikanan kelautan ataupun untuk oceanografi sendiri, sebenarnya
sudah banyak dilakukan. Namun banyak dilakukan ini hanya terbatas pada pada stasiun-stasiun ataupun pada regional-regional tertentu. Jadi memang untuk penelitian seperti ini, kajian karena laut kita yang begitu luas, katakan negara Indonesia sendiri jujur, negara kita ini 70%-nya laut dan 30% daratan seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita membaca dari beberapa riset yang ada, riset kita untuk di perairan laut ini sebenarnya masih sangat minim. Itu menurut pandangan saya sebagai salah seorang praktisi ataupun saintis seperti itu, sehingga untuk melakukan sebuah pengumpulan data untuk membangun sebuah database data, tentunya ini lagi diupayakan sebenarnya berdasarkan dari beberapa instansi. Misalnya sampai sejauh ini kan sudah bisa memprediksi waktu melakukan sebuah forecasting, forecasting seperti itu tentang apa yang akan terjadi dengan data-data yang sudah ada. Tapi tentunya data-data ini juga harus terus dilakukan updating, mengingat database tentang marine ataupun kajian kelautan ini sebenarnya sangat perlu untuk memudahkan kita, katakan memudahkan kita dalam artian pada saat akan melakukan sebuah jalur navigasi ataupun pelayaran seperti itu, atau melakukan melakukan riset yang ada di laut itu sendiri. Kalau dikatakan seperti ini, kalau misalnya kita sudah memiliki riset terkait potensi-potensi yang bisa saja terjadi adanya gelombang internal wave ini, tentunya kita sudah bisa merumuskan atau menentukan seperti itu. Pada saat kita melakukan sebuah perjalanan itu, kita sudah ada yang namanya mitigasi atau antisipasi seperti itu. Oh, ternyata berdasarkan riset yang kita sudah bangun, daerah-daerah ini sewaktu-waktu, misalnya pada musim katakan kemarin itu kan terjadinya pada musim peralihan pertama ya, misalnya di bulan April. Misalnya pada musim peralihan bulan April ini seperti apa peran atau fungsi dari angin monsun pada wilayah atau daerah di Indonesia, sehingga dengan melihat dari pendekatan musim tadi terhadap interaksi kolom perairan dan atmosfer tadi, kira-kira dampak atau bahaya apa, fenomena apa biasanya terjadi. Dan sebenarnya kalau misalnya kajiannya terus dilakukan, memang di setiap daerah itu ada yang namanya kejadian-kejadian lokal ataupun kejadian-kejadian lokal ataupun fenomena-fenomena yang memang terjadinya itu dalam skala lokal ataupun skala region yang sangat kecil seperti itu. Misalnya terjadinya itu di bawah 1 derajat. Misalnya katakan 1 derajat itu kan 111 km ya. Kira-kira terjadinya itu di bawah area itu mungkin hanya sekitar 1 km, sehingga dengan melihat luasnya lautan kita itu sebenarnya kita masih sangat kekurangan data seperti itu. Baru kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya mungkin itu bisa dilakukan ya, cuma mungkin butuh riset dan butuh data yang lebih kompleks lagi Pak ya. Iya, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, mungkin itu ya yang berkaitan dengan faktor oseanografi yang pada dulu saya sampaikan. Jadi ternyata memang faktor oseanografi yang mempengaruhi dari indikasi awal ya, indikasi awal yang menyebabkan insiden yang terjadi itu karena adanya gelombang internal wave itu yang membuat kayak Nanggala itu crash ya atau tenggelam ya. Jadi itu ya, mungkin itu indikasi awal ya. Terlepas itu mungkin karena ada faktor lain seperti mungkin karena faktor kerusakan mesin dan human error, itu mungkin bukan ini ya, paham sana ya. Oke Pak, itu kita sudah ketahui berkaitan dengan kaitannya oseanografi itu dengan peristiwa ini. Nah kemudian Pak, pasti kan juga ada kaitannya oseanografi ini dengan bagaimana proses kan kapalnya udah tenggelam nih, sampai di kedalaman sekian itu kan. Nah itu kan butuh waktu yang cukup lama, ya kan, mungkin ada sekitar beberapa hari sampai juga minta bantuan supaya negara lain. Iya betul kan. Ya. Pasti saya rasa ada kaitannya oseanografi itu terkait dengan kendala-kendala di lapangan itu Pak, dalam misi SAR pencarian kapal itu tuh. Kira-kira bagaimana Pak, faktor oseanografi apa yang mempengaruhi atau mempersulit tim SAR dalam pencarian kapal itu Pak? Wah ini ya, jadi pertanyaan Pak ini sebenarnya cukup menarik. Jadi mewakili dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada
kecelakaan dari kapal Nanggala 402 tentunya. Nah, sebenarnya begini Pak Robin, kenapa sebenarnya faktor-faktor oceanografi apa saja? Sebenarnya faktor-faktor apa saja tadi yang menyebabkan pada proses evakuasi ataupun rescue ini sebenarnya waktunya itu terjadi dalam kurun waktu yang lama kan? Misalnya katakan sebagai sebagai masyarakat ataupun masyarakat biasa seperti itu, harapan kita sebagai warga negara Indonesia ketika terjadi musibah seperti ini, katakan ya proses evakuasi atau rescue itu bisa berjalan dengan cepat. Mengingat kemarin itu bahwasanya ketersediaan oksigen dalam kapal hanya bisa bertahan sampai dengan 3 kali 24 jam kalau nggak salah ya. Kalau misalnya saya salah, harap dikoreksi atau diberikan masukan seperti itu. Nah, sebenarnya Pak Robin, salah satu faktor yang menghambat itu adalah yang pertama kedalaman dari perairan itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di daerah perairan Laut Bali ini sebenarnya di bagian utara Bali itu yang dilewati oleh Selat Bali ini, kedalamannya tadi itu sampai diperoleh titik terakhir itu pada kedalaman 80 meter kalau nggak salah ya, 80 meter. Nah, tentunya dalam proses pencarian ini parameter oceanografi memang sangat berpengaruh. Kenapa kita katakan sangat berpengaruh? Dalam beberapa laporan pada saat proses rescue ini memang rescuer ini atau tim penyelamat ini selalu memberikan konfirmasi kami sudah mendeteksi. Nah, kita kan bertanya-tanya, wah ini beritanya dideteksi terus tapi tidak bisa terlog atau bisa dipastikan lokasi sebenarnya di mana. Sebenarnya inilah salah satu faktor yang mendasar keterkaitan dari oceanografi. Dikatakan adalah gelombang internal wave tadi. Kita ketahui bersama bahwasanya energi ataupun hempasan dari internal wave ini mampu menghempaskan objek seberat objek dengan kapasitas ribuan ton seperti itu, sehingga katakan ketika objek ini terdeteksi pada koordinat sekian, bisa jadi dalam kurun waktu 1 jam atau 2 jam ke depannya akan digerakkan atau terhempaskan oleh arus ini sebenarnya. Kemudian yang kedua juga adalah terkait dengan visibility yang ada di perairan. Kalau misalnya kita ingin melakukan rescue menggunakan video bawah air seperti itu, tentunya dengan kedalaman seperti ini kita rasa seperti itu visibility menjadi faktor penting atau kecerahan perairan itu sendiri. Yang kemudian faktor lain juga adalah bahwasanya perbedaan densitas yang ada di perairan itu. Jadi perlu digarisbawahi sebenarnya suhu yang ada di perairan itu sangat memainkan peran terhadap dari perubahan densitas yang ada di perairan. Nah, katakan ketika suhu itu bertambah 1 derajat Celcius, maka bisa menyebabkan kecepatan suara bertambah sekian meter per second. Begitu pula dengan penurunan suhunya katakan 1 derajat Celcius, otomatis kecepatan perambat suara yang ada di lautan itu bisa saja menjadi berkurang. Nah, sebenarnya proses berkurangnya ini karena apa? Sebenarnya berkurangnya itu karena dibelokkan seperti itu atau diabsorpsi, sehingga bunyi tadi itu memang tidak bisa menjangkau dari objek tadi untuk dideteksi. Kira-kira menurut pandangan dari saya seperti itu Pak Robin. Mungkin bisa dikembangkan sendiri kembali kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan terkait namanya proses evakuasi. Terima kasih Pak Dan. Jadi intinya ya faktor yang mempersulit itu dari faktor parameter oceanografi ini itu berkaitan dengan kedalaman perairan ya. Karena cukup dalam, kemudian juga visibility itu berhubungan dengan penetrasi cahaya yang mungkin cahaya itu nggak bisa masuk ke kolom perairan yang dalam, itu mungkin gelap sana oleh air. Kalau mau menyelam juga muncul agak susah ya. Kemudian dengan suhu dan intensitas segala macam. Oke, maaf Pak Robin, kemudian saya akan tambahkan sedikit sebenarnya dalam proses pencarian ini juga sebenarnya kenapa tadi katakan dalam waktu yang begitu lama ini katakan pada saat beberapa waktu atau beberapa rangkaian jam seperti ini badan ataupun objek si kapal ini nggak kelihatan. Nah, sebenarnya dalam
kajian oceanografi lebih mendalam lagi, misalnya masuk di kajian akustik ya, tapi tentunya oceanografi masih bisa menjabarkan juga hal ini, tapi tidak sedetail misalnya dengan teman-teman yang betul-betul menggeluti minat atau bakat di akustik seperti itu. Untuk kajian oceanografi sendiri sebenarnya memang ada lapisan-lapisan tertentu di dalam perairan itu, katakan adalah terjadinya penurunan suhu seperti itu yang sangat drastis yang ada di perairan itu kan biasa disebut dengan lapisan termokline seperti itu Pak Rudi. Sehingga jika si kapal selam ini katakan lapisan termokline suatu perairan tingginya bisa mencapai 20 meter ataupun sampai 80 meter, bisa dibayangkan zona-zona ini adalah zona-zona bayangan yang tidak bisa ditangkap atau dideteksi seperti itu di kolom perairan. Sebenarnya salah satu manfaat belajar atau salah satu pengkajian dari ilmu oceanografi itu sendiri adalah kenapa oceanografer itu selalu melakukan pengambilan sampel suhu salinitas yang ada di perairan secara vertikal seperti itu. Sebenarnya salah satu manfaatnya adalah untuk mendeteksi daerah-daerah dari termokline. Termokline ini adalah sebenarnya daerah zona bayangan. Kenapa kita katakan zona bayangan? Ketika gelombang suara yang dikirimkan oleh sound navigation and radar yang biasa digunakan oleh kapal-kapal canggih sekarang, ataupun biasanya menggunakan yang namanya juga multi beam seperti itu Pak Rudi. Sebenarnya prinsipnya ini kan mengirimkan gelombang suara seperti itu. Nah, ketika proses mengirimkan gelombang suara ini akan ada yang namanya terrefleksikan seperti itu, kemudian terabsorpsi, sehingga pada lapisan termokline ini karena suhu tadi mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga suara-suara tadi tidak mampu menembus ketebalan lapisan ini. Sehingga bisa kita pastikan selama objek itu berada di lapisan ini, maka lama itu juga objek ini tidak bisa dideteksi. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi bisa kita simpulkan Pak, jadi intinya faktor oceanografi yang menghambat itu ada banyak yang mungkin dari sisi dari faktor batimetri, kedalaman, visibility, karena juga ada perbedaan suhu yang Pak bilang di lapisan termal itu seperti zona bayangan ya. Iya, itu yang membuat pencarian itu semakin sulit ya Pak. Ini karena juga waktunya sudah berlanjut cukup lama, Pak, kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaannya Pak. Ini juga ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya bacakan Pak ya. Ya, baik. Ini yang pertama itu dari Pak Ferdi 92. Nah, jadi beliau ini menanyakan, selamat siang Pak Zan, izin bertanya, kenapa amplitudo internal wave itu begitu besar dibandingkan dengan gelombang yang dibangkitkan oleh angin? Jadi mungkin kalau bisa saya tafsirkan, mungkin maksudnya kenapa gelombang amplitudo, gelombang internal wave itu bisa begitu besar yang Pak Zan bilang tadi itu dibandingkan dengan gelombang yang dibangkitkan oleh angin, mungkin dari gelombang permukaan kali ya. Oke Pak Zan, mungkin bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Sebenarnya Pak Ferdi ini memang salah satu praktisi oceanografi juga. Dan kemudian Pak Ferdi Gusdan ini merupakan salah seorang yang bertugas saat ini di Badan Kemaritiman yang ada di BMKG Maritim yang ada di daerah kalau nggak salah daerah Parang, kalau nggak Teluk Bayur. Nah, kira-kira seperti itu. Saya sangat cukup kenal dan akrab dengan beliau. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Ferdi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan amplitudo dari gelombang internal wave lebih tinggi atau lebih besar seperti itu dari gelombang yang dibangkitkan oleh angin seperti itu? Yang pertama adalah sebenarnya memang turunnya adalah setengah dari tinggi gelombang tadi. Kira-kira seperti itu kalau kita lakukan pendekatan secara sederhana ya, karena memang ini pada siang hari ini memang tema kita kan diskusi santai seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan internal wave tadi. Memang internal wave ini tadi disebutkan berdasarkan riset ataupun penelitian yang telah dilakukan, sebenarnya amplitudo gelombangnya itu
berkisar antara 40 sampai 105 meter. Ini terjadi di perairan Andaman. Ini menurut penelitiannya Masuk tahun 1990. Kemudian untuk di daerah Selat di Belakang sebenarnya ada juga yang amplitudo gelombangnya itu hanya berkisar di 90 meter. Namun untuk di daerah Selat Lombok ini menurut penelitiannya Pak Susanto et al. 2005 seperti itu menyebutkan bahwasanya besar amplitudonya itu adalah 100 meter. Bisa dibayangkan amplitudo 100 meter itu kalau gelombang untuk gelombang keseluruhan itu ya seperti apa? Ini baru sebagian dari gelombang itu sebenarnya 100 meter. Berarti bisa saja gelombang yang kalau kita gambarkan secara sudut seperti itu bisa sampai 200 meter tinggi dari puncak ke lembah untuk gelombang ini. Kira-kira seperti itu dari pertanyaan Pak Ferdi secara sederhananya. Sehingga memang gelombang internal wave ini amplitudenya lebih besar daripada gelombang yang terjadi di permukaan seperti itu. Terima kasih Pak Zan. Mungkin saya rasa cukup ya. Saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Nanti mungkin kalau Pak Ferdi kurang puas sama jawabannya, mungkin bisa didiskusikan karena keterbatasan waktu. Ya. Saya ingin ada 2 pertanyaan ini. Yang tadi dari Pak Ferdi, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian juga dari Pak Erwin _ITK. Ini mungkin teman Pak Zan juga mungkin ya. Jadi dia menyampaikan bahwa saya seperti selamat siang Pak Zan, saya ingin bertanya internal gelombang internal wave ini bergerak secara horizontal apa secara vertikal ya Pak, dan durasi kejadian internal wave ini berapa lama? Mungkin ya vertikal atau horizontal Pak gelombang, kemudian lama waktu kejadian itu berapa lama? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saya sebut saja Bang Erwin ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan gelombang internal wave ini sebenarnya terjadinya secara vertikal atau horizontal seperti itu. Jadi sebenarnya perlu kita pahami secara seksama bahwasanya yang namanya vertikal ini adalah gerakan naik turun seperti itu dari dasar ke permukaan. Ini kalau berbicara dalam konten bahan air atau kolom air seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang horizontal seperti itu, tentunya katakan kalau misalnya kita buat sebuah grafik, katakan misalnya ada yang namanya sumbu X dan Y, otomatis gelombangnya ini akan bergerak searah dengan sumbu X tadi. Maksudnya akan digerakkan secara horizontal seperti itu Pak Bin. Sehingga sebenarnya dan untuk durasinya sendiri sebenarnya ya, untuk durasi dari internal wave ini sendiri untuk sejauh ini untuk waktu durasinya saya juga belum memberikan jawaban yang pasti seperti apa, karena memang internal wave sendiri ini lagi terus dilakukan penelitian. Mungkin sebenarnya ini topik atau bisa menjadi kajian yang sangat menarik sebenarnya jika misalnya para oceanografer ataupun para mariner yang ada di Indonesia untuk melakukan kajian seberapa lama dari internal wave ini durasi waktunya terjadi, katakan pada saat dibangkitkan atau pada saat terjadi katakan arus pasang surut tadi membentuk sebuah seal, kemudian terjadinya itu kita rasa bersama ini sebenarnya kajian yang menarik. Untuk waktu pastinya saya juga belum mengetahui, tapi sebenarnya indikasi terjadinya internal wave ini sebenarnya bisa terjadi dalam kurun waktu beberapa hari seperti itu. Memang berbeda dengan gelombang yang terjadi di permukaan. Kenapa kita katakan bisa terjadi dalam kurun beberapa hari ataupun waktu tertentu sebenarnya, karena dilihat dari terjadinya gelombang internal wave ini sebenarnya jarak antara puncak gelombang yang satu dan yang lainnya itu jaraknya bisa sampai ratusan atau puluhan kilometer seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, sehingga dari penampakan atau penampakan citra itu, katakan yang ditangkap kalau beberapa citra misalnya itu olahannya itu memang
bisa sampai terlihat di dari citra satelit olahan yang terjadi itu. Jadi memang internal wave ini digerakkannya itu secara secara horizontal seperti itu. Kira-kira kayak gitu Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Azan atas tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, dalam waktu yang singkat ini ya, kita juga ya alhamdulillah sedikit mendapat wawasannya dari Pak Azan. Nah, karena juga berhubung di akhir acara ini mungkin diskusinya, bincangnya cukup kita sampai di sini. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjut kembali. Nah, untuk akhir dari acara ini mungkin sedikit ada kesimpulan yang saya sampaikan. Pertama mungkin jadi intinya masanya dari Pak Zain sampaikan, jadi intinya peristiwa Lentera Patron ini kecelakaan KRI ini kan indikasi awalnya berarti karena dari faktor alam yang hubungannya dengan oceanografi tadi itu berarti dipengaruhi dari internal wave ya. Terlebih mungkin ada faktor lain seperti mineral dan segala macamnya, itu mungkin kalau kerusakan mesin juga mungkin bukan domain kita. Namun yang sudah kita pahami berarti indikasi awalnya adalah kemungkinannya ya, ini perlu penelitian lanjut bahwasanya pasti karena ada gelombang internal ini menjawabnya Pak ya. Kemudian juga dari pemaparan Pak Zat tadi juga menyebutkan bahwasanya internal wave ini bisa diprediksi atau dilakukan upaya untuk mitigasi ke depannya untuk menghindari ini bisa terjadi lagi. Namun butuh riset atau data yang lebih banyak lagi Pak untuk mengetahui pola yang akan terjadi. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin sebelum kita sudahi Pak Zan acara pada hari ini, mungkin ada sedikit statement terakhir atau harapan terakhir ya. Berarti kan dari sini kan kita bisa mengetahui bahwasannya ternyata oceanografi ini sangat penting bagi kehidupan kita yang akan berkaitan, apalagi bagi dunia pelayaran ya, sangat penting. Nah, mungkin ada statement terakhir atau pesan-pesan terakhir dari Pak Zan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang santai kita dalam acara Katulistiwa Medan Talk Session pertama ini. Oke, terima kasih Pak Robin. Sebenarnya statement yang akan saya sampaikan sebenarnya tidak terlepas dari apa yang telah Pak Robin tanyakan ataupun teman-teman lain tanyakan. Sebenarnya bahwasannya ternyata penelitian ataupun riset kelautan itu harus betul-betul terus dikembangkan. Kalau perlu memang riset kelautan ini katakan setiap tahunnya itu meningkat, tidak mengalami penurunan seperti itu, sehingga kita akan kaya akan database seperti itu, sehingga ketika terjadi sesuatu kita sudah bisa melakukan mitigasi atau penanggulangan dengan cepat lewat dukungan database kita yang betul-betul sudah terintegrasi tadi katakan Pak Robin, sehingga untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan tindakan itu bisa dilakukan dengan cepat. Karena memang di sini sebenarnya salah satu manfaat atau peran dari kampus katakan perguruan tinggi dalam melakukan riset, mengembangkan riset kelautan seperti itu, tidak terlepas dari oceanografi atau riset biologi laut misalnya, ataupun riset akustik ataupun riset robotika polot. Sebenarnya ini adalah tantangan kita, karena sebenarnya saya sangat ingat ada sebuah pepatah Pak Robin, ada sebuah pepatah yang ada di majalah Si Pamer sebenarnya. Jadi sebenarnya majalah Si Pamer ini menjelaskan tentang bagaimana geopolitik dunia itu sangat peranannya itu sangat peranannya itu sangat dipengaruhi oleh lautan, sehingga mereka menyebutkan bahwasanya whoever rules the wave rules the world. Maksudnya adalah siapa yang menguasai gelombang, maka mereka yang menguasai dunia seperti itu. Maka sebenarnya ketika Anda sudah mampu, ketika Anda hari ini mampu mengontrol lautan, maka Anda sudah bisa mengontrol lautan seperti itu. Makanya kenapa sebenarnya katakan seperti itu ya. Kenapa dari negara katakan bahasa internasional yang terkenal sebenarnya bahasa Inggris ya, karena memang di zaman itu nenek moyang mereka atau peneliti mereka yang mendedikasi dirinya untuk memahami tentang apa yang terjadi di lautan, riset tentang kelautan, sampai bahasa mereka yang digunakan. Saya rasa riset-riset kelautan ini ya harus kita tingkatkan, apalagi Indonesia saat ini kan mencanangkan yang namanya negara poros maritim.
Sebenarnya ini harus perlu diwujudkan. Untuk mewujudkan poros maritim ini setidaknya kita punya rata-rata riset yang sangat menyeluruh sebenarnya di bidang kelautan. Kira-kira kayak gitu para bintang riset. Intinya dari oceanografi ataupun kajian kelautan itu sendiri terhadap terhadap stabilitas nasional suatu bangsa atau berdikarinya suatu negara seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih Pak Zan. Ini luar biasa nih statement terakhirnya bahasa Inggris Pak ya. Jadi tadi kan berkaitan dengan pentingnya oceanografi Pak Zan ya. Bahwa mungkin sangat penting kita mempelajari oceanografi itu Pak Zan, sehingga mungkin nanti bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin mempelajari oceanografi lebih dalam mungkin bisa bergabung sama kami Pak. Bapak Ibu mungkin yang punya saudara mungkin ya nanti kalau ingin mendalami tentang ilmu oceanografi mungkin bisa bergabung bersama kami di ilmu kelautan Universitas Uso ya, mungkin bisa belajar dengan Pak Dan yang memang fokus keahliannya memang di bidang oceanografi. Jadi dilihat dari pentingnya ilmu oceanografi tadi, mungkin kalau ada keluarga atau dari teman-teman yang ingin mendalami tentang oceanografi mungkin bisa bergabung di Universitas Uso di program studi kelautan, langsung belajar sama oceanografernya mungkin dari Pak Dan Barnas. Mungkin sekian ya dari acara bincang-bincang Khatulistiwa Marine Talk season pertama ini. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di acara bincang Khatulistiwa Marine Talk season 2 yang akan berjalan mungkin ya beberapa bulan ke depan lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya mungkin kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.